Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, santriwan santriwati yang salih salihah, hafizah luar dalam, rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama kami di IKT Islamic Channel, channel kaum awam. Baiklah, kali ini insyaallah kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda dari biasanya, namun insyaallah masih berkaitan atau dalam koridor materi akhlak. Ini kita sampaikan sebagai pembuka atau pertemuan pertama begitu setelah kita menjalani PTS kemarin. Ya mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya, ya sama dengan judulnya yaitu i'tibar, ya hal mengambil pelajaran. Ya. Langsung saja di sini akan sama kita baca, kemudian kita komentari sedikit begitu tentang makalah, ya, tentang tulisan yang ditulis oleh Ayah Dedi atau Fritz Haryadi tentang bad influencers. Ya, ini kami dapat di WA, ya, di-share oleh Ustadz Ali Hufron, ya. Baik, ya jazahullahu khairan. Kita langsung baca saja. Bad influencers, antitesis pendidikan karakter. Ya. Antitesis itu maksudnya adalah pertentangan, ya, atau mungkin versus juga bisa. Jadi bad influencers itu adalah penentangan yang nyata terhadap pendidikan karakter. Itu oleh Ayah Dedi. Dengan subscribers rata-rata remaja usia sekolah, Atta Halilintar menayangkan video malam pertama. 5 juta penonton dalam tempo 24 jam. Tentu tidak ada konten porno, ya, platform melarangnya. Jadi YouTube melarang konten porno itu. Tapi ini menambah dosis baru dalam asupan kebodohan yang sudah terlalu lama dicokokkan kepada generasi muda kita. Ya kalau dulu itu lewat TV begitu kebanyakan, ya sekarang memang lewat internet khususnya lewat YouTube dan yang semisalnya. Atta dan banyak YouTuber dengan tipe konten serupa berada di kotak yang sama dengan sinetron, infotainment, gosip, hingga gerakan agama yang puritan radikal. Mereka semua bad influencers, pembawa pengaruh buruk. Ya. Jadi itu digolongkan begitu sama, ya, pengaruhnya, ya, sama dampaknya itu dengan tontonan jenis sinetron, kemudian hiburan berupa acara atau agenda itu ya apa? Agenda gosip begitu. Kemudian hingga gerakan agama yang puritan radikal. Maksudnya ini adalah gerakan agama yang mengatasnamakan pemurnian ajaran agama tetapi dengan cara yang keras, ya, yang keras sehingga justru bukan keindahan yang tampak tetapi malah justru kekerasan yang akhirnya membuat orang lari darinya. Ya, dan ini tentunya ada perdebatan tersendiri terkait ini, ya. Dan mereka itu semua adalah bad influencers, pembawa pengaruh buruk. Ya. Kita lanjutkan. Istri saya yang mengajar di SMP, ini maksudnya istri dari Ayah Dedi atau Fritz Haryadi begitu. Jadi istri saya yang mengajar di SMP sudah 2 tahun ini mengajak ngobrol anak-anak didiknya yang menjadi subscriber Atta. Rata-rata mereka mengaku hanya ikut-ikutan tren, ya seperti bisa diduga. Ya anak-anak memang suka sekali begitu mengikuti tren yang ada, temannya seperti ini, dia pun ikut, temannya itu ikut, ya, di semua hal bahkan, ya, bahkan pada hal rambut, ya, hal tontonan begitu itu mereka selalu ikut-ikutan. Nah, yang disukai anak-anak ini dari channel Atta diantaranya adalah konten prank, ya, ini sangat populer ini, ya, pamer mobil mewah, pamer keseharian yang bergelimang kemewahan dan ucapan asyap,
yang menjadi trademarknya. Ya, ciri khas dari ata ini ternyata memang adalah ya ucapan asyap, ya. Dan ini tidak hanya anak kecil saja yang niru atau remaja, tapi orang dewasa pun ikut-ikutan latah ngikuti begitu. Ya, pendeknya ata adalah perpanjangan dari sinetron, tentunya dengan yang juga yang sejenisnya, ya, YouTuber yang sejenisnya begitu. Ia menghadirkan bukti bahwa kebodohan fiktif itu bisa menjadi nyata. Jadi hal pembodohan ya berupa kemewahan yang itu adalah aslinya adalah sesuatu yang berupa sekedar hiasan begitu, tapi malah justru itu yang ditonjolkan. Ya, akhirnya berbuah pada pembodohan, ya kebodohan akan jati diri sebagai seorang manusia yang aslinya dia harus beribadah, ya kemudian apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala berupa materi itu digunakan sebanyak-banyaknya untuk semakin dekat kepada Allah begitu. Tapi ternyata ya secara lahiriah kita lihat apa? Itu tidak terjadi. Ya, makanya disebut dengan kebodohan fiktif. Ya. Dan untuk jasa itu anak-anak kita menimbunnya dengan uang. Ya. Selanjutnya, dalam sesi obrolan dengan anak-anak didik, istri saya mendapati bahwa mereka tidak mengerti bagaimana alurnya, sehingga subscribe dan jempol mereka ya bisa menjadi uang buat Atta. Saat dijelaskan, mereka pun mulai berpikir, mulai bisa menangkap ketidakadilan di hadapannya. Ya, ketidakadilan itu tertera pada apa? Terwujud pada bahwa orang tuanya banting tulang untuk membelikan pulsa mereka, lalu ternyata mereka menghabiskan itu untuk menonton channel Atta, sambil tidak mendapat manfaat apa-apa selain mengikuti, ya sekedar mengikuti tren, hanya untuk bisa nyambung dengan apa yang dibicarakan dengan teman-temannya. Ya, kalau nggak nyambung malu begitu. Ya, ini pertanda dia masih belum punya prinsip. Dan kalau dalam ilmu psikologi itu bisa dimaklumi karena memang anak-anak remaja itu cenderung lebih terpengaruh, ya banyak terpengaruh oleh teman-temannya. Maka dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat ya menekankan ya pentingnya memilih teman. Jadi mereka hanya untuk menjadi pengikut saja. Ya sambil kehilangan waktu untuk belajar tentunya. Ya. Tiap tipe konten Atta dibahas dalam obrolan itu. Tentang prank, ya istri saya menjelaskan bahwa itu bentuk bullying, ya, bullying. Hal yang sedang diperangi di lingkungan sekolah di seluruh dunia. Jadi di situ ada hal-hal yang memang cenderung ada kezalimannya, ya aslinya menggoda, tapi itu ya untuk bercanda begitu, tetapi pada dasarnya itu juga termasuk pada bullying ini. Apalagi kalau nanti itu bisa sampai ditiru ya oleh anak-anak begitu, maka yang terjadi justru bukan keakraban, tapi malah justru apa? Ya sebaliknya. Ya, kemudian tentang pamer kekayaan, ya digalinya aspirasi anak-anak didik kalau ya diibaratkan begini, kalau teman pamer kekayaan, bagaimana perasaan mereka? Ternyata mereka tidak senang. Lantas, mengapa senang saat dipameri orang lain lewat layar internet? Ya, itu tidak terasa mereka karena memang sudah mengidolakan Atta dan yang semisalnya. Ya. Lah pamer kekayaan itu adalah konsep vanity. Ini konsep yang suka diterjemahkan dalam bahasa kita sebab dalam budaya kita belum ada karsa untuk mengatasi fenomena itu. Terjemahan yang biasa dipakai untuk vanity adalah kefanaan. Namun ini jauh dari akurat. Yang paling dekat adalah pamer kekayaan, ya tapi ini pun baru sebagian. Ya masih belum mencakup semua begitu. Kata dasar vanity adalah vain, artinya kosong, hampa, sia-sia. Maka vanity adalah sikap kesia-siaan
kekosongan, ya, sikap mementingkan kulit tanpa peduli isi. Jadi kulitnya bagus, isinya tidak ada. Isi kalau bagi umat Islam ya sesuatu yang membuat dia memang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pencitraan adalah tindakannya, vanity itu adalah sifatnya. Sekali lagi, pencitraan itu adalah tindakannya, ya, sedangkan vanity itu adalah sifatnya. Ironisnya, ya, ini karakter justru yang paling mendasar dari bangsa kita, namun kita tidak punya nama untuknya, jadi tidak punya istilah untuk ini begitu. Ya, yang akhirnya ya cuman dikatakan apa? Ya pencitraan bisa juga, intinya adalah sesuatu yang kosong, yang hanya mengandalkan kulit saja, ya kulit luarnya saja. Jadi tampak baik di luar, tetapi dalamnya kosong. Ya, seterusnya, sesi obrolan itu diakhiri dengan langkah konkret yang saya dukung lahir batin. Ia minta anak-anaknya untuk unsubscribe ya channel Atta. Kalau bisa, jangan tonton lagi. Ya, kalau masih terasa berat, tonton saja tapi jangan di-subscribe. Habis ditonton, ya, jangan lupa unlike, jempol turun. Atta boleh kaya dari mana saja, tapi jangan dari anak-anak kita. Ya, kalau ini bagi kami pribadi yang mending ya tidak usah sama sekali. Ya, ini fungsi kontrol di orang tua, ya di keluarga itu adalah salah satunya ini. Jadi menjaga anak-anak itu dari menonton, ya, dari hal-hal yang menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, karena itu hanya akan membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang-buang pulsa, ya membuang-buang uang yang akhirnya ya karena sudah dibuang-buang otomatis tidak dapat manfaat sama sekali. Justru maldorot yang didapat, ya, apalagi kalau sampai itu edik begitu, ya sampai keranjingan, sampai ketagihan, yang akhirnya membuat pola pikir anak kita tidak sehat dan tujuan hidup mereka pun montang-manting tidak tentu arah. Ya na'udzubillah. Ya. Istri saya, kita lanjutkan. Istri saya itu seorang wali kelas dan guru bahasa Inggris. Ya, ini luar biasa ya, guru bahasa Inggris tetapi ya sangat mengedepankan pendidikan akhlak begitu. Ya, mengajar anak didiknya ya menyelami nalar mereka sendiri, perasaan mereka sendiri, merangsang kepekaan sosial, ya ini yang masih berat ya di pondok kita tercinta Ibnu Abbas. Jadi untuk merangsang menumbuhkan kepekaan sosial. Ya ini harus kita latih bersama-sama. Lalu membimbing mereka untuk mengambil tindakan nyata. Jadi tindakan nyatanya tadi adalah apa? Subscribe. Jadi setelah ngobrol, diajak diskusi, dialog, kemudian dijelaskan hakikatnya adalah seperti ini, kemudian diberikan model tindakan nyata, yaitu unsubscribe dan kalau bisa tidak nonton sama sekali. Dan untuk santri Ibnu Abbas ya Ustadz atau kami anjurkan ya jangan nonton. Ya cukup lihat judulnya saja sudah ya cukup begitu. Ya. Nah, ini solusi. Inilah pendidikan karakter. Ya, yang sesungguhnya guru-guru se-Indonesia perlu mengambil langkah remedial yang dicontohkan di atas. Jadi ini dikatakan remedial karena memang ya harus pendidikan itu harus diulang-ulang. Ya jangan sampai apa hanya sekali kita nasihati itu tidak bisa. Ya, menanamkan akhlak, menanamkan prinsip itu memang harus berkali-kali kita sampaikan dan yang tidak kalah penting adalah kontrol begitu dari orang-orang sekitarnya. Ya terutama orang tua dan para pengasuh begitu. Ya. Ini baru sekedar langkah awal. Masih panjang daftar influencer di platform vlog yang setipe dengan Atta yang harus menjadi target selanjutnya. Jadi memang banyak sekali ya. Kalau kita periksa begitu kita cek di YouTube itu wah luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, mereka mengambil pundi-pundi uang begitu. Ya.
dan ternyata yang ngasih itu adalah kita. Ya, dengan mensubscribe dan ngasih jempol dan mungkin juga komentar-komentar begitu. Itu sungguh luar biasa dampaknya ya pada kehidupan kita, khususnya generasi muda. Ya. Mereka ya para YouTuber yang punya konten yang mirip begitu, yang banyak negatifnya, itu adalah antitesis pendidikan karakter. Ya, penghambat, penggagal, hama begitu bagi pendidikan karakter. Memang ya kita tidak bisa mengatakan bahwa semua konten itu negatif, itu tidak, ya. Tetapi kita bisa ngecek begitu, kira-kira yang negatif, yang banyak madorotnya, itu apakah lebih banyak atau lebih sedikit dari yang positif, itu akan bisa kita lihat tentunya dari kacamata pendidikan. Ya, tidak kacamata nafsu begitu. Dan dari segi hukum ya memang perilaku seperti ini, maksudnya menjual konten seperti ini, menampilkan konten seperti ini, itu memang tidak bisa dilarang, ya, yang merupakan pembodohan. Jadi hukum tidak bisa melarang orang menjual kebodohan. Ya, istilahnya adalah caveat emptor. Ya, salah beli salah sendiri. Ini kalau dalam hukum jual beli itu, maka ya konsumen adalah pihak yang memang harus selalu disalahkan apabila ia memang terjebak atau tertipu oleh pelaku usaha. Kenapa? Karena konsumen memang seharusnya hati-hati, ya. Salah sendiri mengapa sampai bisa dibodohi. Ya, demikian ya kira-kira pesan moralnya. Ya. Ya, satu-satunya yang mampu memberantas hama ini hanya sekolah. Nah, ini nanti ada catatan yang mungkin itu juga disampaikan oleh Ustadz Ali Hufron. Ya, kemudian yang terakhir, ini ada catatan, ini kemungkinan dari Ustadz Ali Hufron ya, atau mungkin sebelumnya. Ya. Tulisan Fritz Haryadi di atas mewakili pendapat diri ya terkait dengan fenomena ini. Namun ada catatan atau note tambahan yang ingin saya tambahkan. Paragraf terakhir atau kalimat terakhir ya, pada kata terakhir yaitu sekolah, itu harusnya diganti, alangkah baiknya begitu diganti dengan pendidikan yang lebih luas, termasuk pesantren dan tentunya orang tua yang paling bertanggung jawab tentang pendidikan akhlak anak mereka. Oh, by the way, ya, pemimpin-pemimpin bangsa tak bisa lepas dari tanggung jawab pendidikan karakter bangsa ini. Jadi, pilihan hadir dalam pernikahan ini menjelaskan rendahnya kualitas pemahaman mereka akan pendidikan. Jadi ini menyindir ya Pak Jokowi begitu dan yang lainnya, para pejabat-pejabat pemerintah begitu yang menghadiri acara tersebut. Ya, ketika orang paham pendidikan, maka apalagi pejabat pemerintah begitu ya, sebagai public figure begitu, itu harusnya ketika ingin melakukan sesuatu harus ya punya basic begitu, basic tentang kebaikan, basic tentang pendidikan, yang itu jangan sampai nanti kalau dia kemudian melakukan suatu perbuatan, itu justru nanti malah akan membuat masyarakat atau warga itu menjadi tidak baik, apalagi kalau sampai itu bisa ditiru. Ya. Dan ini patut kita jadikan catatan begitu untuk pendidikan kita, baik secara pribadi, ya, karena pendidikan itu dimulai dari pribadi, demikian juga kemudian pada tingkat keluarga, kemudian pada tingkat masyarakat, ya. Itu, dan tentunya sekali lagi setelah disampaikan tadi, disinggung bahwa memang pemerintah itu ya atau negara itu sangat berperan ya dalam pendidikan generasi muda. Makanya dikatakan ada Tritunggal ya pendidikan, yaitu pemerintah, kemudian masyarakat, ya di dalamnya ada keluarga itu, kemudian lembaga pendidikan. Ya, kalau
ini semuanya dalam melaksanakan fungsi pendidikannya dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah generasi muda pun akan terbimbing, terdidik juga dengan baik. Akhirnya lahirlah pemimpin-pemimpin yang berkarakter, ya, berakhlak mulia, sekaligus punya kompetensi yang luar biasa begitu. Bukan generasi yang pengennya serba instan, ingin cepat sukses, tapi dengan cara yang cepat, instan, tanpa ada filosofi kebaikan begitu yang mendasar terkait dengan ajaran agama, ya, atau mungkin juga menghalalkan segala macam cara. Baik, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan begitu. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan kita amalkan dalam pribadi kita, kemudian juga keluarga kita. Jangan lupa saling mengingatkan, saling fadzakir begitu, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Jadi memang yang namanya peringatan itu hanya bisa berguna untuk orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, ciri-ciri kesempurnaan seseorang yang mengaku beriman itu adalah ketika diberi peringatan, meskipun itu berkali-kali, maka tetap dia terima, ya, dengan baik dan dilaksanakan juga dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadzana, ya, Syekhona, ya, direktur kita tercinta yang mulia, Ustadz Hakimuddin Salim, ya, ketika kajian tafsir beberapa waktu yang lalu. Baik itu, jazakumullah, mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratal mustaqim. Wa naqulu lakum akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.